Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang kedua di triwulan yang kedua di tahun 2024 ini. Dengan judul isu utama kasih atau keegoisan. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami hendak mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat, firman Tuhan yang indah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Isu utama, kasih atau keegoisan. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, pelajaran pekan ini menyoroti dua tema utama. Yang pertama, sebagai akibat dari penolakannya terhadap Kristus, Yehuda secara resmi sebagai sebuah entitas politik kehilangan statusnya sebagai bangsa kesayangan, sebagai umat Allah yang istimewa dan mengalami pengalaman yang mengerikan dengan kehancuran Yerusalem. Yang kedua, Allah meneguhkan umatnya, yaitu sisa-sisa Israel, menggabungkan ke dalamnya baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi dan menyelamatkannya dari bencana yang menimpa Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Allah memimpin gerejanya dalam misinya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, memanggil orang-orang dari segala bangsa untuk menerima kabar baik dan bergabung dengan umatnya yang baru. Inilah tema utama pelajaran kita. Namun, selengkapnya mari kita pelajari. Di hari Minggu dengan judul Juru Selamat yang Patah Hati. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun yang menghadap ke kota Yerusalem, hatinya hancur. Karena hampir 40 tahun kemudian, pada tahun 70 Masehi, sejarah mengungkapkan bahwa puluhan ribu orang tewas ketika Jenderal Romawi Titus memimpin pasukannya untuk menyerang kota itu. Yerusalem hancur lebur. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak dibantai. Hatinya hancur, matanya dipenuhi dengan air mata. Selama berabad-abad, ia mengulurkan tangan kepada umatnya. Dengan pemberontakan mereka terhadap kasih setianya, mereka telah kehilangan perlindungan ilahinya. Dari Bukit Zaitun, Yesus meratapi Yerusalem. Matius 23 ayat 37 sampai dengan 38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara, Tuhan tidak selalu campur tangan untuk membatasi hasil pilihan umatnya. Dia mengizinkan konsekuensi alamiah dari pemberontakan untuk berkembang. Allah tidak menyebabkan pembantaian anak-anak tak berdosa dalam penghancuran Yerusalem. Kematian tragis orang-orang tak berdosa adalah perbuatan iblis, bukan perbuatan Allah. Allah yang penuh kasih ingin menyelamatkan sebanyak mungkin umatnya. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai dengan 20, Yesus memberikan instruksi bahwa ketika tentara Romawi mendekat, mereka harus melarikan diri dari kota itu. Di pelajaran hari Senin, dengan judul Orang Kristen Dipelihara Secara Menyeluruh. Sampai saat ini kita tidak mengetahui dengan pasti apa
alasan Sestius Gallus yang memimpin pasukan Roma mengepung kota Yerusalem, dan saat mereka bersiap untuk menyerang, tiba-tiba keputusan itu dibatalkan dan menarik seluruh pasukannya untuk mundur. Melihat peristiwa itu, tentara Yahudi mengejar mereka dan menewaskan banyak tentara Roma. Sementara peperangan itu berlangsung, orang Kristen segera melarikan diri keluar dari kota Yerusalem ke Pela di Perea di seberang sungai Yordan. Pada pengepungan kedua atas kota Yerusalem oleh Jenderal Titus, tidak ada orang Kristen yang terbunuh sebab mereka memperhatikan amaran Kristus. Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 21. Belas kasihan, anugerah, pemeliharaan, dan pengetahuan Allah dinyatakan dengan jelas dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kehancuran Yerusalem. Allah berdaulat dan mengatur berbagai peristiwa di bumi demi tercapainya tujuan ilahinya. Meskipun terkadang Allah mengubah rencananya yang semula berdasarkan pilihan-pilihan manusia, rencananya yang paling utama untuk planet ini akan digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada saatnya umat Allah mengalami kesulitan, penganiayaan, pemenjaraan, dan kematian itu sendiri demi Kristus. Tetapi bahkan di saat-saat yang paling menantang, dengan serangan iblis yang paling ganas sekalipun, Allah menopang dan memelihara gerejanya. Ibrani 11 ayat 35 sampai dengan 38, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Dalam pena inspirasi, Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 37 mengatakan, sia-sialah usaha setan menghancurkan jemaat Kristus dengan kekerasan. Pertentangan yang besar di mana murid-murid Yesus menyerahkan hidup mereka tidak berakhir pada waktu para pembawa panji yang setia ini dibunuh. Mereka menaklukkan pada waktu mereka dikalahkan. Pekerja-pekerja Allah telah dibunuh, tetapi pekerjaannya maju terus dengan mantap. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu janji yang sangat luar biasa. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Setia di Tengah Penganiayaan. Para murid menghadapi ancaman sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 17. Juga menghadapi pemenjaraan. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 18. Menghadapi penganiayaan. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Bahkan menghadapi kematian. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 ayat pasal 12 ayat 2. Banyak sekali dihadapi oleh para murid ini. Namun dalam kuasa Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan Kristus yang telah bangkit, dan gereja-gereja berkembang berlipat kali ganda di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Sekilas pandang tentang Tuhan mereka yang telah bangkit telah mengubah hidup mereka. Yesus memberi mereka alasan baru untuk hidup. Tuhan kita tidak hanya memberi mereka amanat agung, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, tetapi dia juga memberi mereka janji yang besar. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Henry Batterson dalam Document of the Christian Church halaman 4 mengatakan, Injil telah menembus sampai ke pelosok-pelosok bumi yang paling jauh. Seperti tertulis dalam Kolose 1:23. Meskipun murid terakhir, Yohanes meninggal pada akhir abad pertama, yang lainnya mengambil obor kebenaran dan memberitakan Kristus yang hidup. Plinius,
gubernur provinsi Romawi Bitinia di pantai utara Turki modern, menulis kepada Kaisar Trajan sekitar tahun 110 Masehi. Pernyataan Plinius ini penting karena terjadi hampir 80 tahun setelah penyaliban. Lebih lanjut dikatakan oleh Henry Peterson, Plinius menggambarkan pengadilan resmi yang dilakukannya untuk menangkap dan mengeksekusi orang-orang Kristen. Dia menyatakan, karena banyak orang dari segala usia, kelas, dan jenis kelamin sedang berada dalam bahaya karena tuduhan, dan ini akan terus berlanjut, penularan tahayul atau kekristenan ini telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di kampung-kampung dan pedesaan. Meskipun menghadapi serangan-serangan iblis yang paling ganas, gereja Kristen bertumbuh dengan pesat. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Peduli Komunitas. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memiliki kepedulian yang nyata terhadap sesama sebagai bagian dari misi? Yang pertama, Yesus sangat peduli kepada orang-orang dan begitu pula dengan gereja perjanjian baru. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dikombinasikan dengan membagikan kabar baik Injil dalam kuasa Roh Kudus inilah yang memberikan dampak yang begitu besar pada dunia pada abad-abad awal gereja Kristen. Yang kedua, gereja Kristus adalah tubuhnya di bumi. Dan gereja ini juga pada abad-abad awal ini mengekspresikan kasih Kristus yang berkorban dan kepedulian terhadap umat manusia yang terluka dan yang hancur. Orang-orang percaya ini adalah contoh nyata dari belas kasihan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47, pasal 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Yang ketiga, dalam pertentangan besar yang berkecamuk di alam semesta, iblis ingin merusak gambar Allah dalam diri manusia. Namun, Injil adalah untuk pemulihan gambar Allah dalam diri manusia. Pemulihan ini mencakup penyembuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus merindukan agar kita sehat secara fisik, waspada secara mental, stabil secara emosional, dan utuh secara spiritual. Yang keempat, mengapa kita harus memiliki kepedulian yang nyata terhadap sesama sebagai bagian dari misi? Dunia ini sedang menghadapi krisis yang sangat besar. Nubuatan Yesus sendiri dalam Matius 24 dan Lukas 21 meramalkan kondisi bencana di bumi sebelum kedatangannya kembali. Yesus mengutus kita ke dalam dunia yang hancur sebagai duta Kristus untuk menjamah orang lain dengan kasih-Nya. Ketika Kristus menjamah kita dengan anugerah kesembuhannya, kita rindu untuk menjamah orang lain dengan jamahan Kristus sehingga mereka dapat dipulihkan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Sebuah Warisan Kasih. Yohanes 13 ayat 35 firman Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih adalah norma komunitas Kristen dalam beberapa abad pertama. Salah satu pernyataan kasih Allah terbesar ditunjukkan ketika dua wabah penyakit yang menghancurkan melanda abad-abad awal pada tahun 160 Masehi dan 265 Masehi. Orang-orang Kristen
melangkah maju dan melayani orang-orang yang sakit dan sekarat. Wabah ini menewaskan puluhan ribu orang dan membuat seluruh desa dan kota hampir tidak memiliki penduduk. Pelayanan orang-orang Kristen yang tidak mementingkan diri sendiri, berkorban, peduli, dan penuh kasih memberikan dampak yang sangat besar bagi penduduk. Seiring berjalannya waktu, ribuan dan akhirnya ratusan ribu dan kemudian jutaan orang di Kekaisaran Romawi menjadi percaya kepada Yesus selama 2 wabah ini. Saudara, kasih, kepedulian, dan perhatian yang terorganisasi dan tanpa pamrih terhadap orang sakit dan sekarat menciptakan kekaguman terhadap orang-orang percaya ini dan Kristus yang mereka wakili. Rodney Stark dalam buku The Rise of Christianity halaman 82 mengatakan, sebagian besar saudara-saudara kita, orang Kristen, menunjukkan kasih dan kesetiaan yang tak terbatas, tidak pernah mementingkan diri mereka sendiri dan hanya memikirkan satu sama lain. Tanpa menghiraukan bahaya, mereka merawat orang-orang sakit, memenuhi setiap kebutuhan mereka, dan melayani mereka di dalam Kristus. Dan bersama mereka meninggalkan kehidupan ini dengan tenang dan bahagia. Karena mereka tertular oleh orang lain dengan penyakit itu. Menarik diri mereka sendiri ke dalam penyakit tetangganya dan dengan riang menerima penderitaan mereka. Kasih yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Pada puncak epidemi kedua, sekitar tahun 260 Masehi, dalam sebuah surat Paskah, Dionysius menulis sebuah penghargaan panjang untuk upaya keperawatan heroik orang-orang Kristen setempat, yang banyak di antaranya kehilangan nyawa saat merawat orang sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Tuhan tidak selalu campur tangan untuk membatasi hasil pilihan umatnya. Namun, Dia mengizinkan konsekuensi alamiah dari pemberontakan untuk berkembang. Yang kedua, ada saatnya umat Allah mengalami kesulitan, penganiayaan, pemenjaraan, dan kematian demi Kristus. Akan tetapi, Allah selalu menopang dan memelihara umat dan gerejanya. Yang ketiga, meskipun menghadapi serangan-serangan iblis yang paling ganas, gereja Kristen bertumbuh dengan pesat. Yang keempat, ketika Kristus menjamah kita dengan anugerah kesembuhannya, kita rindu untuk menjamah orang lain dengan jamahan Kristus sehingga mereka dapat dipulihkan. Dan yang kelima, kasih, kepedulian, dan perhatian yang terorganisasi dan tanpa pamrih terhadap orang sakit dan sekarat menciptakan kekaguman terhadap orang-orang percaya dan Kristus yang mereka wakili. Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, sekali lagi kami memohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami, memberikan hikmat akal budi, sehingga kami boleh memahami akan firman ini. Kami mempraktekkannya karena ada misi yang harus kami bawa kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang sangat indah. Mari kita akan terus menggali dan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati.